Walaupun mulai ditinggalkan, penggunaan kipas angin yang biasa digantung di langit-langit ruangan ini ternyata masih menjadi pilihan bagi orang yang memperhatikan akibat buruk penggunaan AC. Mulai dari pemanasan global sampai biaya listrik yang membengkak. Wah, kalau gitu apa saja sih kelebihan dari kipas angin gantung yang satu ini? Ayo deh ikut Unyil ke pabriknya yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Come on! Ayo tebak, ini apa? Iya, 100. Buat yang jawab baling-baling. Berbeda dengan baling-baling kipas angin pada umumnya, baling-baling kipas angin gantung bentuknya memanjang. Terdapat sudut lekukan pada permukaan baling-baling yang fungsinya untuk mendorong angin saat berputar nanti. Jumlah baling-baling juga disesuaikan dengan ukuran kipasnya. Ada yang 3-5 bilah baling-baling. Semakin banyak baling-baling, semakin kencang angin yang bisa dihembuskan. Oh iya, baling-baling tadi nggak bisa berputar sendiri. Butuh penggerak yang namanya motor dinamo. Motor dinamo ini bakal mengubah energi listrik di rumah menjadi energi gerak yang nantinya memutarkan bilah baling-baling. Untuk model ini motor dinamo dirangkai dengan rumah bodi yang punya bentuk dan warna yang cantik. Rumah bodi ini juga berfungsi sebagai isolator loh. Nah, di pabrik yang telah memproduksi kipas angin gantung sejak tahun 1998 ini, dalam sebulan bisa menghasilkan 5.000 unit kipas angin gantung loh. Banyak banget kan? Unyil juga mau coba ah. Den Unyil, awas, itu nanti nyetrum. Tenang aja Pauga, Unyil hati-hati kok. Serem tahu Den. Tuh, sampai ada percikan listriknya. Percikan listrik ini berasal dari aliran tegangan listrik besar sampai 2500 volt. Dengan tegangan sebesar ini, kalau ada listrik yang bocor keluar bodi kipas, dijamin bisa langsung ketahuan. Oh gitu. Yuk jauh-jauh deh Den. Nanti kalau kesetrum, bisa-bisa kepala Pauga langsung tumbuh rambut. Lanjut, motor dinamo dibawa masuk ke dalam ruangan khusus yang kedap suara. Di sini bakal dicek tingkat kebisingannya. Juga suara abnormal yang muncul dari putaran motor dinamonya. Setelah semua lolos uji, kipas angin gantungnya siap dikemas bersama bagian lain, mulai dari baling-baling sampai aksesoris lainnya. Sabar dulu, tadi kan cuma motor dinamonya saja. Sekarang kita cek nih ke seluruh bagian kipas angin gantungnya juga. Jangan sampai pas kita pasang di rumah, malah nggak nyala. Kipas angin bakal diuji sesuai dengan standar kualitas. Mulai dari uji tegangan listrik, uji kecepatan putaran baling-baling kipas, sampai uji suara yang nggak boleh lebih dari 80 desibel. Wah, nggak bakal berisik dong. Gak kalah canggih, sekarang juga sudah ada kipas angin gantung yang bisa dikendalikan menggunakan remote. Tinggal pencet dan tara, kipas anginnya langsung berputar deh. Adem. Selain bentuknya yang modern, ada satu lagi fitur keamanan yang bikin kipas nggak gampang lepas, yaitu pengait bernama hang-ball system. Pengait model ini bisa menahan beban sampai 25 kg atau 5 kali berat si kipas angin sendiri. Itu buktinya. Selain kuat, pengait ini juga memungkinkan kita lepas pasang kipas dengan mudah. Keunggulan dari kipas angin gantung seperti ini adalah sirkulasi udara yang lebih cepat menyebar ke seluruh ruangan karena angin berasal dari atas. Juga aman untuk anak-anak karena jauh dari jangkauan. Modelnya yang modern jelas bisa mempercantik ruangan. Selain keunggulan, pasti juga ada kelemahannya nih. Untuk pemasangan, tinggi atap yang disarankan minimal harus 2,5 meter dari lantai. Kalau enggak, bahaya karena bisa terkena baling-baling. Dan juga sebaran udara yang dihasilkan jadi kurang maksimal. Widih, ada peningkatan nih Gah.
Sekarang becanya udah pakai kipas angin segala. Iya dong, Po. Kita kan juga harus ikut perkembangan teknologi. Masa gaptek melulu? Nah, udah sampai nih, Ga. Ayo turun dulu ya. Pucuk gabus. Aduh, Ga. Oh, Ga, tolongin Ayah dong. Ini rambut Ayah nyangkut begini di kipas angin. Aduh, bagaimana sih ah? Waduh, kok bisa nyangkut gini sih? Kemarin Oga nyobain aman. Nggak kesangkut di rambut. Ya terang aja. Orang situ kagak punya rambut. Pantesan aja kagak nyangkut. Aduh. Pasangan alas kaki yang satu ini juga elastis nih. Kalau nggak elastis, mana bisa kaos kaki bisa mengikut bentuk kaki kita. Sekarang kaos kaki pun bukan sekedar pelengkap untuk memakai sepatu saja. Sebagai bagian dari fashion, kaos kaki juga mengalami perkembangan baik dari segi bahan maupun motif. Kaos kaki ini berbeda dengan kaos kaki biasa loh. Meskipun tampak sama, ini adalah kaos kaki halal pertama di Indonesia. Bahkan di dunia. Wow! Produksinya juga di Indonesia, tepatnya di sekitaran kota Bandung. Wah, kok ada mukanya Den Unyil di kaos kaki? Pak Oga juga mau dibikinin kaos kaki kayak gini. Den Unyil curang nih. Aduh, tolong. Siapa nih nutupin muka Oga nih? Tolong. Hah, ya ampun. Aduh, Pak Oga, kenapa lagi sih? Lega. Untung ada Den Unyil. Hampir aja Pak Oga sesek napas. Lagian Pak Oga ngapain? Ini kan tempat orang kerja, Pak. Pak Oga lihat ada kaos kaki yang gambarnya muka Den Unyil. Makanya Pak Oga samperin. Kan Pak Oga juga mau, Den. Pak Oga sih dari tadi keluyuran terus. Ini dia nih Pak, pabrik kaos kakinya. Bikinnya sudah pakai mesin semua. Pabrik yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 ini menggunakan 300 mesin untuk memproduksi 1 juta pasang kaos kaki per bulan, Pak. Wah, banyak bener, Den. Kalau jahit sendiri segitu banyak, bisa pegel. Bikin kaos kaki pakai bahan apa sih, Den? Kok bisa elastis ngikutin bentuk kaki kita? Bikinnya pakai 3 jenis benang, Pak. Ada benang karet, spandek, dan benang nilon atau katun. Bahan spandek lah yang bikin kaos kaki jadi elastis. Dan dengan mesin rajut ini, benangnya akan otomatis membentuk kaos kaki, Pak. Oh iya, mesin ini bisa bikin 1 kaos kaki selama 3 menit. Nah, kalau sudah jadi, kaos kakinya bakal lewat ke tabung transparan ini. Terus jatuh ke tempat penampungan deh. Oh ya, Den. Tadi Pak Oga sempat lihat tuh, ada sertifikat halal. Ada dari MUI. Ada yang dari luar negeri segala, Den. Pak Oga aja nggak ngerti tuh bacanya gimana. Kaos kaki yang dibuat di pabrik ini menggunakan bahan-bahan yang gak mengandung babi ataupun alkohol, Pak. Mesin-mesinnya juga, misalnya sikat di mesin rajut ini biasanya menggunakan bulu babi. Tapi di sini memakai bulu ekor kuda, Pak. Kalau kaos kaki udah jadi, bisa langsung dipacking, Den. Kaos kaki yang keluar dari mesin tadi, ujungnya masih tertutup, Pak. Jadi masih harus dijahit ujungnya pakai mesin ini. Dan untuk kaos kaki yang jempolnya terpisah, harus dijahit secara manual. Den Unyil, Pak Oga kalau pakai kaos kaki suka cepet bau, Den. Kenapa ya? Soalnya kaki Pak Oga berkeringat, jadi memicu munculnya bakteri yang bikin bau, Pak. Kalau kaos kaki ini sih antibakteri, Pak, jadi nggak bakal bau. Soalnya sebelum diproduksi, benangnya sudah dicelupkan ke cairan kimia antibakteri. Wah, berarti Pak Oga harus ambil kaos kaki dari pabrik ini nih. Hah? Ngambil? Beli dong, Pak. Tapi kaos kaki yang sudah ditutup ujungnya masih harus dihaluskan dulu nih, biar nggak kusut. Disetrikain satu-satu, Den. Wah, bisa gempor. Ya enggak lah, Pak, pakai mesin dong. Kaos kakinya ditaruh di lempengan besi berbentuk kaki, lalu dimasukkan ke mesin steam. Dulunya sih pakai alat kukus manual, tapi kalau pakai alat ini lebih cepat.
Oh iya, selain antibakteri, kaos kaki buatan pabrik ini juga cocok dipakai kapanpun, Pak. Pas cuaca panas, bikin kaki adem. Kalau cuaca dingin, bikin kaki terasa hangat. Kok bisa, Den? Pakai jampe-jampe ya? Ya kali, Pak. Pakai cairan kimia juga, Pak. Tapi memang ada batasnya. Maksimal 20 kali cuci. Kandungan kimia yang bikin kaos kaki cocok di segala cuaca juga bakal hilang.